karena ini berhubungan dengan mistis soal. Rizky sudah lama diikuti oleh sosok makhluk halus. Ada unsur yang tidak biasa, unsur yang saya bilang unsur mistis mungkin ya saya bilang ya. Saat kita hancur, patah hati itu sangat gampang dimasukin hal-hal tersebut. Ini kalau dilanjutin ini bakalan banyak air mata. Bakalan banyak air mata, bakalan banyak menderita di kedua belah pihak. Teka-teki pernikahan Rizky 2R dengan Nadia Mustika Rahayu semakin mengejutkan. Banyak pertanyaan tak terjawab yang jika dikuak akan sangat mencengangkan. Tapi para spiritual menengarai ada sedikit pengaruh mistik yang membuat rumah tangga Rizky diramal retak hanya seumur jagung sejak menikah pada 17 Juli 2020 lalu. Usia pernikahan Rizky 2R dan Nadia hingga sekarang hanya sedikit lebih lama dari proses pernikahan mereka yang hanya butuh waktu kurang dari 1 bulan. Lantas, benarkah ada keganjilan yang membuat Rizky seperti tidak fokus? Seperti apa penerawangan peramal titisan Nyai Ratu Kidul, Mbak Yu hingga Mbah Mijan yang menerawang Rizky diikuti makhluk halus berparas cantik? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pernikahan Rizky 2R dengan Nadia Mustika Rahayu pada 17 Juli 2020 lalu memang sangat mengejutkan. Apalagi setelah kembaran Ridho itu mengaku baru mengenal Nadia kurang dari 1 bulan. Di luar rasa kaget, tidak ada yang mencurigai pernikahan serba kilat ini, kecuali sosok peramal yang menyebut dirinya titisan Nyai Ratu Kidul. Sebab 2 hari setelah tanggal pernikahan Rizky Nadia, tepatnya tanggal 19 Juli 2020, ia menulis ramalan di akun Instagram @titisannyai_ratu_kidul tentang pernikahan dadakan itu. Kedepannya jangan sampai ada kata pisah ya. Benarkah itu sebuah tanda peramal ini menduga jodoh Rizky dan Nadia tidak akan bertahan lama? Oke pemirsa, saya waktu tanggal 19 Juli pernah meramalkan Rizky DA ya, waktu dia menikah. Dan yang saya baca tuh Rizky itu kurang fokus, pikirannya kemana, dia tuh kurang fokus dengan pernikahannya dia sendiri gitu. Kayak yang ada ya sesuatu pengaruh yang nggak jelas gitu deh. Rizky itu udah kayak nggak apa sih gitu, ya kayak sadar nggak sadar aja gitu. Entah karena apa ya, ada sesuatu sih, memang ada sesuatu lah yang saya nggak bisa ceritain di sini gitu, karena ya agak nggak enak juga ya. Peramal titisan Nyai Ratu Kidul melihat ketika pernikahan Rizky seperti tidak fokus. Saya lihat Rizky ini kurang fokus dan agak sedikit tegang, pikirannya kemana-mana. Lantas, benarkah kurang fokusnya Rizky ada pengaruh negatif hingga gaib
dari seseorang yang ingin menjatuhkan karir dirinya? Ada unsur apa ya, kayak ya hasutan-hasutan lah ya, tadi gitu. Ada hasutan dari orang-orang yang sebenarnya terkesan kelihatan kayak suka nge-support gitu, padahal pengen ngejatuhin gitu. Padahal mah pengen ngejatuhin, pura-puranya dia itu temen deketnya dia lah, atau misalnya dia itu orang baik atau apa, padahal dia itu pengen ngejatuhin gitu. Dan orang itu kalau bisa jauhin sama Rizky itu salah pergaulan. Kurang yakin ini dilanjutin nggak ya nih rumah tangga gitu, kok kayak gini amat gitu. Padahal kan yang awalnya mau kan dia gitu. Putus dari Lesti juga karena awalnya dia pengen nikah muda, tapi ternyata malah nyesel gitu. Dari pas saya lihat pas dia lagi nikah juga itu nggak fokus, pikirannya kemana-mana gitu. Ada sesuatu yang mempengaruhi dia supaya dia itu ya ini aja, hancur aja. Bukan hanya rumah tangga sebenarnya, pengen dia itu hancur segalanya, termasuk karir. Karena dia tuh kayak yang kayak yang sadar nggak sadar gitu, orangnya tuh kayak ini bener nggak sih gitu. Jadi kurang fokus dalam segala hal aja dia tuh. Tapi kalau lagi benar gitu, kalau lagi dia nggak fokus, masalah pernikahan aja jadi kayak begini kan, sampai kayak lupa segalanya, kayak ke istrinya aja kayak ngelihatnya kayak apa gitu, ih mana sih, ini siapa sih gitu, kayak yang gimana, kasihan Nadianya, kasihan juga dianya, karena dia sebenarnya antara antara sadar dan nggak sadar gitu. Ramalan titisan Nyai Ratu Kidul sepertinya memang mendekati kenyataan, dan kini ia tidak lagi meramalkan, melainkan meyakinkan bahwa rumah tangga Rizky dan Nadia akan berakhir dalam perceraian. Persoalan utama runtuhnya bangunan pernikahan Rizky karena memang tidak ada jodoh. Kalau saya lihat rumah tangga mereka ya akan bubar. Dan sama Nadia juga emang gak jodoh. Jadi intinya mereka bakal pisah gitu. Enggak, saya ngelihat aja gitu dari fotonya aja gitu. Saya lihat dari fotonya dia memang kayak dia itu nggak jodoh aja gitu. Jangankan untuk kedepannya ya, sekarang aja rumah tangganya ini udah kayaknya masing-masing hidup aja gitu. Nadia, Rizky gitu. Jadinya Rizkynya juga kayak nggak mikirin gimana nih istri saya nih di rumah gitu. Enggak, karena dianya juga lebih mikirnya tuh ke urusan dia aja. Ya mungkin itulah ini cuma sengaja kami tutup karena itu masalah privasi ya. Privasi Nadia. Gak mau ikut campur kita. Gitu ya di sini ya. Kita nggak mau ikut campur urusan rumah tangga Nadia dan Iki. Biar nanti Nadia dan Ikinya saja yang klarifikasi gitu. Iya. Sebulan lebih pasca pernikahan Rizky, titisan Nyai Ratu Kidul semakin melihat tanda-tanda buruk rumah tangganya dengan Nadia. Selain akan bubar karena tidak berjodoh, hingga saat ini pun belum tumbuh rasa cinta di hati Rizky. Memang agak ganjil, karena tanpa rasa cinta Rizky bisa menikahi Nadia. Padahal di awal-awal pernikahan mereka kerap menunjukkan kemesraan di depan publik. Rasa cintanya dia juga emang sebenarnya belum ada sih. Sampai detik ini belum ada rasa cinta di hatinya Rizky untuk Nadia.
Ini kalau dilanjutin ini bakalan banyak air mata. Bakalan banyak air mata, bakalan banyak menderita di kedua belah pihak. Jadi kalau dipaksakan nggak bakalan benar. Gitu. Maaf ya, pisah lebih baik. Gonjang-ganjing rumah tangga Rizky 2R dengan Nadia Mustika Rahayu rupanya bukan tanpa sebab. Tapi benarkah menurut paranormal Mbak Yu ada pengaruh mistis yang membuat pernikahan Rizky diprediksi hanya bertahan 1,5 bulan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Oke pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di channel Was-Was yang bakalin keluar semua berita-berita yang baru setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Oke, di channel YouTube Was-Was. Unsur mistis terlampau realistis dalam pandangan Mbak Yu melihat pernikahan Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu yang konon akan segera berakhir. Ada pengaruh sesuatu yang tak terlihat saat Rizky mengambil keputusan menikah lewat proses yang sangat singkat. Itu yang menurut Mbak Yu membuat rumah tangganya sangat mentah dan mental masuk perangkap persoalan. Ada unsur yang tidak biasa. Unsur yang saya bilang unsur mistis mungkin ya saya bilang ya. Mereka terlalu mentah untuk mengambil keputusan untuk menikah tanpa dipikir panjang dan ada beberapa hal yang di luar akal sehat. Kalau unsur mistisnya tadi saya bilang Rizky lebih cenderung dipengaruhi hal yang karena tadi saya bilang kecewanya Rizky, pola pikirnya Rizky yang lagi tidak nyaman. Terus orang kalau lagi ngedrop gimana sih? Orang lagi yang mencari terus patah hati, kecewa, terus gampang dimasukin hal yang bikin dia akan bangkit lagi, tapi dengan cara yang mungkin ada beberapa orang yang ngawur. Diskusi karena kelabilan orang. Saya, Anda semua pun juga bisa mengalami seperti itu. Kelabilan kita, alam di bawah sadar kita dipengaruhi di saat kita kecewa, di saat kita hancur, patah hati itu sangat gampang dimasukin hal-hal tersebut. Menikah cepat serta cepat berkonflik adalah dua hal yang membawa tanda tanya besar. Tapi rumah tangga Rizky dan Nadia terlanjur menjadi sorotan. Itu menurut Mbak Yu akibat dari pernikahan yang tidak dihitung berdasarkan hari baik dan tanggal baik. Ini mungkin kalau orang Jawa bilang mungkin hitungan saya itu hitungan menikahnya itu ada hitungan ke orang menikah itu loh. Ini di sini Rizky mengambil sikapnya seakan itu semua nggak diperhitungkan dan dia hanya berpikir positif menikah. Dan setelah kejadian sekarang ada masalah, kok saya menikah, kok saya bisa sampai jauh ini? Karena ini masih sumur jagung aja bertanam belum ada hasilnya loh. Ini baru menikah langsung konflik langsung ada loh. Dari konflik dari wanitanya, dari rezekinya juga. Terjebak dalam pernikahan singkat, Rizky 2R menurut Mbak Yu seolah menyesali keputusannya yang terburu-buru. Ia juga merasa sangat bersalah pada orang-orang terdekat yang dibuat terkaget-kaget dengan keputusannya menikah. Dia kok merasa tidak nyaman, kok ada konflik seberat ini, kok ada penyesalan, ada kecewa, dan dia merasa sangat menyesal dan sangat menyalahkan diri sendiri, dan dia merasa bersalah dengan orang tuanya juga, dan keluarganya juga, dengan orang-orang yang dipercaya juga. Rizky seketika agak ke bawah alur yang yang bikin dia tuh menyesal sampai saat ini. Rizky udah sangat baik, Rizky udah yang benar. Ada hal yang tidak berkepentingan seperti itu yang menyalahkan ataupun menyudutkan ataupun menyakiti Rizky. Yang Rizky termasuk orang yang sangat baik dan sangat sayang dan sopan sama orang tua.
Tapi sangat sayangkan perkawinannya seperti ini. Istri apa kabar deh? Istri apa kabar Nadia? Biar kabar aja deh, mungkin Bentar aja. Ya Ki, Bentar ada waktunya. enggak nih, update aja kabarin Nadia gimana Ki? Aman, aman. Enggak gimana? Kabarnya aman. Serius? Dikit aja Ki. Dikit aja Ki. Pengaruh mistis menjadi poin utama yang dilihat Mbak Yu dalam kasus pernikahan Rizky 2R. Berbeda dengan Mbak Yu, Mbah Mijan justru melihat ada makhluk halus yang membuat rumah tangga Rizky dan Nadia gagal dipertahankan. Benarkah? Jangan dulu berlalu, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pemirsa, jangan lupa tonton terus Intens Investigasi yang tayang Senin sampai Jumat 2 kali sehari, yang tayang siang dan malam. Subscribe juga channelnya. Segala yang berbau mistik menjadi fakta mengejutkan dalam perhara rumah tangga Rizky dan Nadia. Tapi bagi Mbah Mijan melihat bukan hanya pengaruh mistik yang melatari konflik rumah tangga Rizky bersama Nadia. Lebih tragis lagi, Mbah Mijan melihat ada makhluk halus yang menempel di tubuh Rizky. Lelembut itu berparas sangat cantik memakai busana serba hijau. Sosok itulah yang memberi andil besar dalam gonjang-ganjing rumah tangga Rizky. Mbak sebenarnya ngomong ini pun masih ikut deg-degan ya, karena ini berhubungan dengan mistis soalnya. Secara tidak langsung mungkin Rizky juga akan kaget dengan apa yang Mijan akan sampaikan. Rizky sudah lama diikuti oleh sosok makhluk halus yang wujudnya adalah wanita cantik berambut panjang menggunakan baju serba hijau. Kehadiran makhluk halus berparas cantik itu memang membuat Rizky limbung. Secara mendetil, Mbah Mijan menggambarkan bahwa sosok lelembut itu sangat mempesona, mengenakan aksesoris serba naga. Tangannya menggunakan gelang bergambar naga, kemudian di pundaknya juga sikunya juga menggunakan gelang gambar naga, kondenya juga gambar naga. Kalungnya di sini, leontinnya pun gambar naga. Itu sosok makhluk halus yang seperti ini biasanya memang mencari dan menyukai manusia. Nah, ini yang membuat Mbak Mijan sedikit kaget ketika Mbak melihat yang mempengaruhi Rizky hingga sekarang itu linglung, seperti orang bingung karena makhluk halus ini ngikutin terus. Ya pokoknya doa yang terbaik aja lah buat Iki dan kedua belah pihak lah. Pokoknya doa yang terbaik dari idola. Tidak ada yang bisa diperbuat Rizky selain linglung dan bingung menghadapi sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Pengaruh makhluk halus yang mencintainya terlampau kuat. Mbah Mijan malah menegaskan selama makhluk halus itu tidak diusir, kehidupan rumah tangga Rizky akan selalu diganggu. Selama makhluk halus itu masih mengikuti Rizky ini akan dalam bahaya. Dia tetap akan linglung, akan bingung, dia nggak tahu sedang melakukan apa. Termasuk ketidaksadarannya Rizky menikah atau bahkan ingin berpisah. Ini dua hal yang membuat Rizky itu kebingungan. Tiba-tiba menikah, tiba-tiba berpisah itu bukan dari hal-hal yang biasa. Drama rumah tangga Rizky dan Nadia yang sudah disergap persoalan pada bulan pertama pernikahan memang syarat tanda tanya. Konon ada pengaruh gaib yang ikut mengguncangkan pernikahannya dengan Nadia.
Tapi hingga kini Rizky belum memberi konfirmasi semua yang terjadi pada rumah tangganya. Iya, ada beberapa privasi juga kan, jadi nggak harus dipublish. Nggak apa-apa sih, persoalan nanti diurus sama keluarga kok. Doain aja pokoknya, mudah-mudahan ada titik terangnya ya. Konflik rumah tangga Rizky 2R dengan Nadia Mustika Rahayu memang serba mengejutkan. Konon ditengarai ada pengaruh mistik, tapi barangkali karena pengantin baru ini sama-sama baru saling mengenal setelah perkenalan 1 bulan. Semogalah pernikahan yang diniatkan untuk ibadah itu bisa diselamatkan. Yang orang-orang yang pikirannya kosong, jauh daripada zikrullah, zikir kepada Allah. Apalagi orang yang stres, pikirannya melayang, sehingga jiwanya kosong. Di situ orang mudah dirasuki makhluk-makhluk astral. Terkecuali orang-orang alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang selalu mengingat hatinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya zikir la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan Allah alhamdulillah atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, maka insya Allah itu tidak akan terjadi. Tapi kalau orang sudah pikirannya kacau, pikirannya melayang, sudah kosong, maka makhluk tersebut mudah mendudukinya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.